Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas soal ujian tengah semester mata kuliah dan Bekerja untuk soal lulusan. Pada kali ini saya akan menjawab terkait soal-soal pada kelompok ketiga. Yang pertama itu atas nama Nila Ulfiatur Romba dengan NIM 82111 333 Lanjut yang pertama yaitu dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana kita dapat memastikan akurasi pengukuran tekanan statis dalam lingkungan yang berbeda, seperti pada kedalaman yang ekstrim dalam laut atau di ketinggian yang tinggi. Di sini dijelaskan untuk memastikan akurasi statis dalam lingkungan yang berbeda, seperti pada kedalaman yang ekstrim dalam laut atau di ketinggian. Beberapa langkah dapat diambil. Yang pertama yaitu kalibrasi. Sebelum penggunaan, seperti manometer atau sensor tekanan perlu dikalibrasi. Hal ini melibatkan membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah diketahui untuk memastikan keakuratannya. Kalibrasi harus dilakukan dalam berbagai kondisi lingkungan yang mungkin dihadapi oleh peralatan tersebut. Yang kedua yaitu kompensasi temperatur. Suhu dapat mempengaruhi akurasi pengukuran tekanan. Untuk itu, perlu dilakukan kompensasi suhu pada peralatan pengukuran agar hasil pengukuran tidak terpengaruh oleh perubahan suhu di lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga yaitu pengukuran referensi. Membandingkan hasil pengukuran dengan pengukuran referensi yang dapat diandalkan. Misalnya penggunaan alat pengukur tekanan yang telah terbukti akurat dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang keempat yaitu perhitungan kedalaman atau ketinggian. Memahami dan menghitung kedalaman air atau ketinggian terhadap tekanan hidrostatis. Hal ini memungkinkan kompensasi perubahan tekanan yang disebabkan oleh perbedaan kedalaman atau ketinggian. Yang kelima yaitu konsistensi. Penting untuk memastikan bahwa alat ukuran digunakan konsisten dalam berbagai kondisi lingkungan. Ini dapat mencakup perawatan rutin dan pemeriksaan terhadap peralatan tersebut. Yang keenam yaitu pemahaman terhadap faktor lingkungan. Ini bagaimana faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan tekanan atmosfer dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Dengan pemahaman ini dapat diambil langkah-langkah untuk mengompensasi tersebut. Tujuh yaitu penggunaan sensor yang sesuai. Memilih sensor tekanan sesuai untuk lingkungan spesifik. Beberapa sensor mungkin lebih cocok untuk digunakan dalam kondisi ekstrim daripada yang lain. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat memastikan akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dalam berbagai kondisi lingkungan berbeda. Pertanyaan yang kedua yaitu dalam hubungannya dengan aliran laminar, bagaimana distribusi tekanan dalam fluida di sekitar benda padat yang bergerak, seperti pesawat terbang atau baling-baling turbin angin, mempengaruhi efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Sebab dalam aliran laminar di sekitar benda padat yang bergerak seperti sayap pesawat terbang atau baling-baling turbin angin, distribusi tekanan memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi dan juga stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Berikut adalah beberapa cara di mana distribusi tekanan mempengaruhi kinerja aerodinamis. Yang pertama yaitu pengangkatan. Distribusi tekanan di sekitar sayap atau baling-baling dapat menciptakan gaya angkat yang diperlukan untuk mengangkat atau menjaga angkat tersebut dalam udara. Tekanan yang lebih rendah di bagian atas benda padat dan tekanan yang lebih tinggi di bagian bawahnya menciptakan gaya angkat. Yang kedua yaitu hambatan. Distribusi tekanan yang tidak merata di sekitar benda padat dapat menciptakan hambatan aerodinamis. Jika tekanan yang lebih rendah di bagian atas benda padat tidak seimbang dengan tekanan yang lebih tinggi di bagian bawahnya, ini dapat menyebabkan pembentukan turbulensi atau pengangkutan aliran yang meningkatkan hambatan. Yang ketiga yaitu stabilitas. Distribusi tekanan yang tepat dapat mempengaruhi stabilitas aerodinamis perangkat. Misalnya, distribusi tekanan yang merata di sepanjang sayap pesawat terbang
dapat membantu menjaga stabilitas latitudinal dan lateralnya. Yang keempat, distribusi tekanan di sekitar benda padat, misalnya melalui penggunaan alur atau flap yang pengguna dapat mengontrol karakteristik aerodinamis pengangkat efisiensi dan kinerja aerodinamis dalam berbagai kondisi operasional. Yang kelima yaitu pencegahan stall. Distribusi tekanan yang tepat dapat membantu mencegah stall, yaitu kehilangan angkat yang tidak karena aliran di sekitar benda padat. Desain yang cermat, distribusi tekanan dapat dipertahankan dalam kisaran yang menghindari stall pada kecepatan dan sudut serangan berlaku. Distribusi tekanan di sekitar benda padat yang bergerak merancang dan dapat memaksimalkan kinerja aerodinamis perangkat tersebut untuk mencapai efisiensi dan stabilitas yang diinginkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana tekanan hidrostatis dan hukum Pascal diterapkan dalam penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan energi alternatif seperti baterai cairan atau penyimpanan air bawah tanah, dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan ini dalam skala besar. Di sini dijawab bahwa tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dapat diterapkan dalam penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan energi alternatif seperti baterai cairan atau beberapa cara. Dalam baterai cairan, prinsip tekanan hidrostatis dapat digunakan untuk menyimpan energi. Baterai cairan memanfaatkan tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh perbedaan ketinggian antara cairan yang disimpan di ketinggian tertinggi dan yang berada di ketinggian. Ketika energi diperlukan, cairan dapat dialirkan dari ketinggian yang lebih tinggi ke yang lebih rendah melalui turbin atau generator untuk menghasilkan listrik. Yang kedua yaitu penyimpanan air bawah tanah. Dalam penyimpanan air bawah tanah untuk penyimpanan energi, hidrostatis dimanfaatkan untuk menyimpan energi potensial. Air disimpan di reservoir bawah tanah di ketinggian tertentu. Ketika energi diperlukan, air dapat dialirkan kembali ke permukaan melalui pipa dan digunakan untuk menggerakkan turbin atau generator untuk menghasilkan listrik. Utama dalam dan sendiri dalam skala besar termasuk yang pertama yaitu biaya infrastruktur. Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menyimpan dan mengalirkan cairan dalam skala besar seperti pembangunan reservoir, pipa, dan instalasi turbin ataupun generator jadi sangat mahal. Yang kedua yaitu ketergantungan pada lokasi geografis. Sistem penyimpanan energi yang menggunakan tekanan hidrostatis seringkali tergantung pada kondisi geografis tertentu, seperti keberadaan reservoir atau perbedaan ketinggian yang signifikan. Ini dapat membatasi lokasi di mana sistem tersebut dapat diterapkan secara efektif. Yang ketiga yaitu kehilangan energi. Meskipun konsepnya dapat efisien, dalam praktiknya ada kerugian energi dalam bentuk gesekan dan kebocoran saat cairan dialirkan dari satu tempat ke tempat lain. Upaya harus dilakukan untuk mengurangi kehilangan energi seefisien mungkin. Yang keempat yaitu dampak lingkungan. Pembangunan infrastruktur besar untuk sistem penyimpanan energi skala besar dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti pembukaan lahan untuk reservoir atau pembangunan pipa. Upaya harus dilakukan untuk memitigasi dampak lingkungan ini sebanyak mungkin. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, penerapan prinsip tekanan hidrostatis dan hukum Pascal dalam penyimpanan energi alternatif dapat memberikan solusi yang potensial untuk penyimpanan energi yang efisien dan ramah lingkungan dalam skala besar. Itu dari Dwi Putri Kusumawati dengan yang 2 itu bagaimana perilaku fluida berubah ketika melewati berbagai jenis hambatan seperti dinding berboring atau bendungan, dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi distribusi tekanan dalam sistem. Di sini dijawab perilaku fluida bisa berubah secara signifikan ketika melewati berbagai jenis hambatan seperti dinding berboring atau bendungan. Ini tergantung pada beberapa faktor termasuk jenis fluida,
kecepatan aliran, viskositas, serta sifat geometris dari hambatan yang dilewati. Yang pertama itu hambatan dinding berpori. Memungkinkan fluida untuk menembusnya. Ketika fluida melewati dinding berpori, proses filtrasi atau difusi bisa terjadi tergantung pada ukuran pori, tekanan, dan karakteristik fluida. Distribusi tekanan dalam sistem akan dipengaruhi oleh seberapa mudah fluida dapat menembus dinding berpori dan seberapa banyak energi yang hilang selama proses filtrasi. Yang kedua yaitu bendungan. Ketika fluida mengalir melalui bendungan, itu mengalami perubahan kecepatan dan tekanan. Ketika fluida memasuki bagian atas bendungan, kecepatannya meningkat karena tekanan turun. Pada bagian tengah bendungan, kecepatan dan tekanan mungkin berubah secara kompleks tergantung pada bentuk bendungan. Di bagian bawah bendungan, tekanan bisa meningkat karena kecepatan berkurang. Distribusi tekanan dalam sistem akan dipengaruhi oleh geometri bendungan dan karakteristik aliran fluida. Bahan dalam perilaku fluida ini dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip fisika seperti hukum Bernoulli, hukum kontinuitas, dan persamaan Navier-Stokes. Tekanan dalam sistem dapat dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep ini serta dengan menggunakan metode simulasi numerik. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis berlaku dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida seperti campuran air dan juga minyak dalam sebuah tangki. Di sini dikatakan prinsip tekanan hidrostatis berlaku dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida seperti campuran air dan minyak dalam sebuah tangki dengan beberapa prinsip yang berbeda tergantung pada sifat fisik dari masing-masing fase. Yaitu tekanan hidrostatis. Prinsip ini menyatakan bahwa tekanan dalam cairan statis meningkat secara linear dengan kedalaman di bawah permukaan cairan tersebut. Ini berarti bahwa di setiap titik dalam campuran air dan minyak dalam tangki, tekanan akan tergantung pada kedalaman dari permukaan campuran. Yang kedua yaitu prinsip Pascal. Prinsip ini menyatakan bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup dengan sama ke setiap bagian fluida. Dengan kata lain, tekanan yang diberikan pada satu fase fluida dalam campuran akan diteruskan ke fase fluida yang lainnya dengan cara yang sama. Yang ketiga yaitu sifat-sifat khusus dari campuran. Jika air dan minyak tidak bercampur sepenuhnya, mungkin ada zona-zona di dalam tangki yang memiliki konsentrasi yang berbeda dari masing-masing fase. Dalam hal ini, tekanan hidrostatis berbeda di setiap fase tergantung pada kedalaman air dan densitas relatif dari fase-fase tersebut. Dengan demikian, dalam sistem campuran air dan minyak dalam sebuah tangki, prinsip-prinsip tekanan hidrostatis dan prinsip Pascal akan berlaku. Distribusi tekanan dalam sistem akan dipengaruhi oleh kedalaman dan sifat fisik dari masing-masing fase fluida. Misalnya di bagian yang lebih dalam dari tangki, tekanan akan lebih tinggi karena kedalaman lebih besar dari permukaan campuran. Tekanan ini akan diteruskan dengan sama ke bagian campuran. Ketiga yaitu apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang instrumen pengukuran tekanan, akurat dan juga andal. Masih semacam ini. Bagaimana keakuratannya dan ketepatannya dipengaruhi oleh parameter seperti kepadatan fluida, suhu, dan kecepatan aliran. Ini dijelaskan dalam merancang instrumen pengukuran tekanan yang akurat dan andal untuk aplikasi seperti campuran air dan minyak dalam tangki. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk yang pertama yaitu rentang tekanan. Instrumen harus dirancang untuk menangani sesuai dengan kondisi operasional sistem. Rentang tekanan harus dipilih untuk memastikan instrumen mampu memberikan pembacaan yang akurat. Yang kedua yaitu tipe instrumen. Ada berbagai tipe instrumen pengukur tekanan seperti multimeter, transducer tekanan, atau sensor tekanan. Pemilihan tipe instrumen harus mempertimbangkan kebutuhan aplikasi, sensitivitas, dan lingkungan operasional. Yang ketiga yaitu material konstruksi. Material instrumen harus kompatibel dengan fluida yang diukur untuk menghindari reaksi kimia atau korosi. Untuk aplikasi campuran air dan minyak, material yang tahan
terhadap kedua jenis fluida tersebut harus dipilih. Yang keempat yaitu kepadatan fluida. Kepadatan fluida dapat mempengaruhi gaya hidrostatis yang bekerja pada instrumen pengukur tekanan. Pengukuran tekanan yang akurat memerlukan kalibrasi yang memperhatikan kepadatan fluida yang diukur. Yang kelima yaitu suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi volume dan viskositas fluida, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembacaan tekanan. Instrumen harus dilengkapi dengan kompensasi suhu untuk memastikan keakuratan. Yang keenam yaitu kecepatan aliran. Kecepatan aliran fluida juga dapat mempengaruhi pembacaan tekanan, terutama untuk instrumen dengan elemen bergerak seperti manometer. Pemilihan instrumen dan lokasi pemasangan harus mempertimbangkan kecepatan aliran untuk memastikan pembacaan yang akurat. Akuratan dan ketepatan instrumen pengukur tekanan dipengaruhi oleh parameter-parameter seperti kepadatan fluida, suhu, dan kecepatan aliran. Lalu beberapa cara yang pertama itu kepadatan fluida. Kepadatan berbeda dari fluida dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis yang dihasilkan pada instrumen. Yaitu suhu, perubahan suhu dapat mengubah volume dan juga viskositas fluida, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembacaan tekanan. Yang ketiga yaitu kecepatan aliran. Kecepatan aliran dapat mempengaruhi pembacaan tekanan, terutama pada instrumen dengan elemen bergerak seperti manometer. Untuk mengkompensasi pengaruh dari parameter-parameter tersebut, instrumen pengukur tekanan sering dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kompensasi suhu dan desain yang meminimalkan gangguan dari kecepatan aliran. Selain itu, kalibrasi secara teratur diperlukan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan instrumen dalam berbagai kondisi operasional. Untuk pertanyaan ketiga itu dari Setimondono dengan NIM 82111333005. Pertanyaan pertama yaitu dalam konteks pengembangan teknologi peringatan dini, bagaimana pemahaman tentang tekanan hidrostatis dapat digunakan untuk merancang sensor tekanan udara yang sensitif mendeteksi perubahan atmosfer yang menunjukkan kemungkinan adanya angin puting beliung. Dijelaskan pemahaman tentang tekanan hidrostatis dapat digunakan dalam merancang sensor tekanan udara sensitif untuk mendeteksi perubahan atmosfer yang menandakan kemungkinan adanya angin puting beliung. Beberapa cara. Yang pertama yaitu prinsip dasar. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh kolom fluida yang diam di atas suatu titik dalam fluida tersebut. Ketika angin puting beliung terbentuk, perubahan tekanan atmosfer dapat menyebabkan perubahan tekanan hidrostatis di sekitar sensor. Yang kedua yaitu perubahan tekanan. Ketika angin puting beliung mendekat, tekanan atmosfer di daerah tersebut akan berubah secara signifikan. Sensor tekanan udara yang sensitif dapat mendeteksi perubahan ini dengan membandingkan tekanan saat ini dengan tekanan referensi yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu pola perubahan. Pola perubahan tekanan hidrostatis dapat memberikan petunjuk tambahan tentang kemungkinan adanya angin puting beliung. Misalnya jika terjadi penurunan tekanan secara cepat dan signifikan di sekitar sensor, ini dapat menjadi indikasi adanya perubahan cuaca yang cepat seperti angin puting beliung. Yang keempat yaitu integrasi dengan sistem peringatan dini. Data tekanan yang dikumpulkan oleh sensor dapat diintegrasikan dalam sistem peringatan dini untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang kemungkinan adanya angin puting beliung. Dengan menggunakan algoritma yang tepat, sensor dapat mengidentifikasi pola tekanan yang mengindikasikan potensi terjadinya angin puting beliung dan memicu sistem peringatan. Yang kelima yaitu penempatan sensor. Penempatan sensor tekanan udara yang sensitif juga sangat penting. Mereka harus ditempatkan di daerah yang strategis dan rentan terhadap angin puting beliung untuk memastikan deteksi yang akurat. Dengan memanfaatkan pemahaman tentang tekanan hidrostatis dan merancang sensor tekanan udara yang sensitif, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan adanya angin puting beliung, sehingga dapat membantu melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkannya. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana aliran laminar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi pendinginan komputer untuk mencegah overheating. Aliran laminar adalah jenis aliran fluida di mana partikel fluida bergerak sejajar dan berurutan.
tanpa terjadi percampuran antara lapisan-lapisan. Penggunaan aliran laminar dalam pengembangan teknologi pendinginan komputer untuk mencegah overheating dapat dimanfaatkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penggunaan heat pipes. Heat pipes adalah perangkat yang menggunakan prinsip konveksi panas dan perubahan fase Frida pendingin untuk mengalirkan panas dari sumber panas ke daerah pendinginan. Dalam heat pipes, aliran laminar digunakan untuk memastikan bahwa Frida pendingin mengalir dengan lancar dan efisien, membawa panas dengan cepat dari komponen panas ke daerah pendinginan. Yang kedua yaitu pengembangan sistem pendinginan liquid cooling. Liquid cooling menggunakan cairan pendingin atau biasanya air untuk mengalirkan panas dari komponen-komponen panas dalam komputer ke radiator atau heat exchanger untuk didinginkan. Dengan memanfaatkan aliran laminar, cairan pendingin dapat mengalir dengan lancar dan efisien melalui saluran-saluran kecil di dalam sistem pendingin, meningkatkan efektivitas pendinginan. Yang ketiga yaitu desain saluran udara dalam sistem pendinginan. Dalam sistem pendinginan udara, desain saluran udara yang mengarahkan udara dengan aliran laminar dapat membantu dalam pembuangan panas yang efisien. Mengarahkan aliran udara secara tepat melalui komponen-komponen komputer yang memerlukan pendinginan dapat membantu mencegah penumpukan panas yang berlebihan di dalam casing komputer. Untuk yang keempat yaitu penggunaan fan and blower. Dalam sistem pendinginan komputer, penggunaan fan dan blower dengan desain yang menghasilkan aliran udara laminar dapat membantu dalam mengoptimalkan pendinginan. Aliran udara yang teratur dan stabil dapat membantu dalam mengekstraksi panas dari komponen-komponen komputer dengan lebih efisien. Dengan memanfaatkan aliran laminar dalam pengembangan teknologi pendinginan komputer, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam mencegah overheating, sehingga meningkatkan kinerja dan umur pakai komponen-komponen komputer. Pertanyaan ketiga yaitu dapatkah Pascal dikombinasikan dengan prinsip Bernoulli? Kalau bisa, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana tersebut terjadi? Untuk menjelaskan aliran fluida dalam berbagai situasi. Di sini dijawab bahwasanya hukum Pascal dan prinsip Bernoulli dapat dikombinasikan untuk menjelaskan berbagai situasi dalam aliran fluida. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida di satu titik dalam wadah tertutup akan disalurkan dengan tidak berubah ke setiap titik di dalam fluida dan ke dinding wadah. Prinsip Bernoulli di sisi lain menyatakan bahwa total energi per unit massa dalam aliran fluida yang tidak memiliki kinerja eksternal yang dilakukan padanya tetap konstan. Kombinasi dari kedua prinsip ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aliran fluida dalam berbagai situasi. Contoh yang pertama itu aliran dalam pipa. Ketika fluida mengalir dalam pipa, tekanan dalam fluida diatur oleh hukum Pascal. Ketika kecepatan aliran meningkat, menurut prinsip Bernoulli, tekanan statis dalam fluida akan menurun. Hal ini berarti bahwa jika kecepatan aliran meningkat, misalnya karena peningkatan diameter pipa, tekanan statis dalam fluida akan berkurang sesuai dengan prinsip Bernoulli. Sementara tekanan yang diterapkan pada fluida dari luar pipa akan dipertahankan sesuai dengan hukum Pascal. Yang kedua itu sayap pesawat terbang. Sayap pesawat terbang, aliran udara di sekitar sayap dapat dijelaskan dengan prinsip Bernoulli. Ketika kecepatan udara di atas sayap lebih tinggi daripada di bawahnya, tekanan udara di atas sayap akan lebih rendah, sesuai dengan prinsip Bernoulli. Sementara itu, tekanan udara di bawah sayap tetap tinggi sesuai dengan hukum Pascal, karena udara di bawah sayap tidak bergerak dan tekanan diberikan pada fluida dari luar. Yang ketiga yaitu sprayer. Pada semprotan air dari sprayer, kombinasi dari hukum Pascal dan prinsip Bernoulli dapat dijelaskan. Ketika air disemprotkan melalui nozzle, kecepatan aliran meningkat dan tekanan statis air di dalam semprotan menurun sesuai dengan prinsip Bernoulli. Sementara itu, tekanan yang diberikan pada air dari luar semprotan tetap dipertahankan sesuai dengan hukum Pascal. Dalam semua contoh ini, kombinasi dari hukum Pascal dan prinsip Bernoulli memungkinkan kita untuk memahami bagaimana tekanan dan energi dalam fluida berubah dalam berbagai situasi aliran. Ini memberikan dasar yang kokoh untuk menganalisis dan merancang sistem yang melibatkan aliran fluida. Pertanyaan keempat yaitu dari Proto lainnya dengan NIM
082111333 Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana fenomena aliran laminar mempengaruhi perancangan sistem pipa dalam aplikasi industri dan apa implikasinya terhadap efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. Jawab bahwa aliran laminar adalah jenis aliran fluida di mana partikel fluida mengalir dalam lapisan yang paralel dan teratur. Fenomena ini berbeda dengan aliran turbulen, di mana gerakan partikel cairan tidak teratur dan seringkali lebih kompleks. Dalam perancangan sistem pipa industri, pemahaman tentang aliran laminar sangat penting karena dapat memiliki implikasi besar terhadap efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama itu resistensi yang lebih rendah. Aliran laminar memiliki resistensi yang lebih rendah dibandingkan dengan aliran turbulen. Ini berarti bahwa untuk sistem pipa dengan aliran laminar diperlukan tekanan yang lebih rendah untuk menjaga aliran fluida tetap stabil. Dalam aplikasi industri, ini dapat menghasilkan penghematan energi yang signifikan karena pompa dan sistem pemompaan yang lebih kecil atau lebih efisien dapat digunakan. Yang kedua yaitu distribusi fluida yang lebih merata. Aliran laminar cenderung menghasilkan distribusi kecepatan yang lebih merata di dalam pipa. Hal ini dapat menjadi penting dalam proses industri di mana distribusi yang seragam dari bahan atau zat kimia sangat diinginkan untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu pengendalian pencemaran. Dalam beberapa aplikasi industri seperti produksi semikonduktor atau farmasi, kebersihan lingkungan sangat penting. Aliran laminar dapat membantu dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi kemungkinan kontaminasi dari partikel yang terbawa oleh aliran fluida. Yang keempat yaitu desain sistem yang lebih sederhana. Karena aliran laminar lebih teratur dan dapat diprediksi dengan lebih baik daripada aliran turbulen, desain sistem pipa untuk aplikasi industri cenderung lebih sederhana dan lebih mudah dipelihara. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan keberlangsungan operasional sistem. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua aplikasi industri mengharapkan aliran laminar. Terkadang aliran turbulen diinginkan karena dapat meningkatkan proses pencampuran atau pertukaran panas. Misalnya, oleh karena itu pemahaman yang tepat tentang fenomena aliran dan kebutuhan khusus dari setiap aplikasi industri sangat penting dan merancang sistem pipa yang efisien dan berkelanjutan. Pertanyaan yang kedua yaitu dalam konteks pengukuran tekanan fluida, bagaimana prinsip-prinsip mekanika fluida digunakan untuk mengkompensasi efek viskositas fluida dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dalam pengukuran tekanan dalam fluida, terutama ketika kita berhadapan dengan fluida yang memiliki viskositas seperti minyak atau cairan lainnya, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip mekanika fluida dapat diterapkan untuk mengkompensasi efek viskositas dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama, prinsip hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa total energi dalam suatu aliran fluida yang terdiri dari energi potensial, energi kinetik, dan energi tekanan akan tetap konstan sepanjang aliran. Asalkan tidak ada kinerja eksternal yang dilakukan pada fluida. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat mengkompensasi efek viskositas dengan memperhitungkan pengurangan energi kinetik yang terjadi akibat gesekan dengan dinding pipa atau alat pengukur. Kedua itu koreksi viskositas. Efek viskositas dalam fluida dapat menghasilkan gradien kecepatan yang tidak seragam di sepanjang aliran. Dalam pengukuran tekanan, ini dapat menyebabkan kesalahan karena tekanan yang diukur dapat dipengaruhi oleh kecepatan aliran yang berubah-ubah. Untuk mengkompensasi hal ini, koreksi viskositas dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip mekanika fluida yang mempertimbangkan profil kecepatan aliran dan distribusi tekanan di dalam pipa. Yang ketiga itu prinsip aliran laminar dan turbulen. Dalam aliran laminar, viskositas memiliki peran yang lebih dominan daripada dalam aliran turbulen. Oleh karena itu, dalam pengukuran tekanan dalam aliran laminar, perhitungan lebih teliti tentang efek viskositas perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Di sisi lain, dalam aliran turbulen, efek viskositas mungkin kurang signifikan dan dapat diabaikan dalam beberapa kasus.
terutama jika Reynolds number atau yang menggambarkan jenis aliran cukup tinggi. Yang keempat yaitu kalibrasi dan standarisasi. Penting untuk mengkalibrasi peralatan pengukuran tekanan secara teratur dan memastikan bahwa standar yang digunakan sesuai dengan kondisi operasional yang sebenarnya. Ini termasuk memperhitungkan efek viskositas dalam kalibrasi peralatan dan menggunakan standar yang relevan dengan jenis fluida yang diukur. Dengan memahami prinsip-prinsip mekanika fluida dan efek viskositas dalam fluida, pengukuran tekanan dalam aplikasi industri dapat dilakukan dengan lebih akurat dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja sistem dan keandalannya. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana prinsip-prinsip hukum Pascal diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern, terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan keandalan sistem tersebut di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan. Di sini dituliskan prinsip-prinsip hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan merambat dengan cara yang sama ke setiap bagian dari ruang tersebut. Sangat penting dalam desain sistem hidrolik modern. Berikut adalah beberapa cara di mana prinsip ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem hidrolik di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan. Yang pertama adalah desain sistem yang konsisten. Prinsip hukum Pascal memastikan bahwa tekanan dalam sistem hidrolik didistribusikan secara merata ke semua bagian sistem. Dengan memahami prinsip ini, para perancang dapat merancang sistem yang konsisten dalam memberikan daya dan gerakan pada berbagai komponen, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan sistem. Yang kedua yaitu pemilihan material dan komponen yang tepat. Dalam desain sistem hidrolik, pemilihan material dan komponen yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan aman dan efisien di bawah berbagai kondisi lingkungan. Prinsip hukum Pascal membantu dalam pemilihan komponen yang mampu menangani tekanan yang dihasilkan oleh fluida dalam sistem dengan aman dan andal. Yang ketiga yaitu pengendalian tekanan dan presisi. Dengan memahami prinsip hukum Pascal, dapat merancang sistem pengendalian tekanan yang lebih presisi. Ini memungkinkan sistem hidrolik untuk beroperasi dengan akurasi yang tinggi dan menghasilkan gerakan atau daya yang diinginkan dengan efisiensi yang maksimal. Yang keempat yaitu pengurangan kebocoran. Salah satu tantangan dalam sistem hidrolik adalah kebocoran fluida yang dapat mengurangi efisiensi dan keandalan sistem. Dengan memahami tekanan dalam sistem sesuai dengan Pascal, para perancang dapat merancang sistem dengan perhatian khusus pada pengurangan kebocoran, seperti menggunakan material yang tahan terhadap kondisi dan sistem segel yang efektif. Untuk yang kelima yaitu adaptabilitas terhadap kondisi operasional yang berubah. Sistem hidrolik modern seringkali harus beroperasi di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan yang berubah-ubah. Dengan memahami prinsip hukum Pascal, desain sistem dapat disesuaikan untuk menangani variasi tekanan, suhu, dan kondisi ilmiah yang efektif, sehingga meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Pascal dalam desain sistem hidrolik modern, insinyur dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, andal, dan adaptif yang dapat berkinerja baik di bawah berbagai kondisi operasional dan juga lingkungan. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu dari Devi Ratnasari dengan NIM 08211133306. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana perubahan kecepatan aliran dalam aliran laminar mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida dan apa yang menjadi penyebab utama penurunan tekanan seiring dengan peningkatan kecepatan fluida. Di sini dituliskan dalam aliran laminar, kecepatan aliran cenderung stabil dan teratur, sehingga distribusi tekanan dalam fluida juga akan berubah sesuai dengan perubahan kecepatan aliran. Ketika kecepatan aliran meningkat dalam aliran laminar, tekanan dalam fluida cenderung menurun. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu efek Bernoulli. Ketika kecepatan aliran meningkat, energi kinetik fluida meningkat, sementara energi potensial atau tekanan cenderung menurun. Ini sesuai dengan prinsip Bernoulli yang menyatakan bahwa tekanan dalam fluida inverse proporsional dengan kecepatan aliran. Oleh karena itu, semakin tinggi kecepatan aliran, maka semakin rendah tekanannya. Yang kedua yaitu gesekan dalam fluida. Ketika kecepatan aliran meningkat, gesekan antara partikel fluida juga meningkat.
Gesekan ini mengubah energi kinetik menjadi energi internal dalam bentuk panas, yang menyebabkan penurunan tekanan secara keseluruhan dalam sistem. Yang ketiga itu efek gravitasi. Meskipun dalam aliran laminar efek gravitasi biasanya diabaikan, tetapi pada skala yang lebih besar atau dalam situasi tertentu, efek gravitasi juga dapat mempengaruhi distribusi tekanan. Namun, dalam banyak kasus aliran laminar, efek gravitasi tidak berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan tekanan seiring dengan perubahan kecepatan aliran. Jadi, secara umum, peningkatan kecepatan aliran dalam aliran laminar akan menyebabkan penurunan tekanan dalam fluida. Dengan faktor utama yang mempengaruhi adalah prinsip Bernoulli dan gesekan dalam fluida. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara kerja sebuah manometer dalam mengukur tekanan dalam fluida dan mengapa alat ini efektif untuk pengukuran tekanan relatif dalam sistem tertutup atau terbuka. Di sini dijawab sebuah manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam sebuah fluida, baik itu dalam sistem tertutup maupun terbuka. Prinsip dasar kerja manometer adalah dengan membandingkan tekanan fluida yang ingin diukur dengan tekanan fluida referensi, biasanya atmosfer, atau untuk pengukuran tekanan absolut atau tekanan di bagian lain dari sistem, yaitu untuk pengukuran tekanan relatif. Berikut adalah cara kerja umum sebuah manometer. Yang pertama itu prinsip fluida statis. Manometer memanfaatkan prinsip fluida statis yang menyatakan bahwa tekanan dalam fluida akan sama di setiap titik dalam fluida yang tidak bergerak. Yang kedua, tab buku. Manometer umumnya terdiri dari sebuah tab buku yang terisi dengan fluida yang sama dengan fluida yang ingin diukur tekanannya. Salah satu ujung tab buku terbuka ke atmosfer atau ke fluida referensi lainnya, sedangkan ujung lainnya terhubung ke fluida yang ingin diukur tekanannya. Yang ketiga itu perbedaan tinggi kolom fluida. Ketika tekanan dalam fluida yang ingin diukur berbeda dengan tekanan referensi, hal ini akan menyebabkan perbedaan tinggi kolom fluida di kedua sisi tabung buku. Perbedaan tinggi kolom ini dapat diukur dan dijadikan sebagai indikasi dari perbedaan tekanan antara dua titik dalam sistem. Yang keempat yaitu skala pengukuran. Manometer dilengkapi dengan skala pengukuran yang memungkinkan pembacaan perbedaan tinggi kolom fluida. Dengan menggunakan skala ini, kita dapat mengukur tekanan relatif dalam satuan tekanan yang diinginkan seperti Pascal, bar, C, atau mmHg. Manometer efektif untuk pengukuran tekanan relatif dalam sistem tertutup terbuka karena kemampuan memberikan langsung dari perbedaan tekanan. Selain itu, manometer juga relatif mudah digunakan dalam memiliki akurasi yang baik. Dengan memanfaatkan prinsip sederhana fluida statis, manometer dapat memberikan hasil yang andal dalam pengukuran tekanan dalam berbagai situasi. Untuk pertanyaan yang ketiga itu bagaimana penerapan hukum Pascal dalam konteks tekanan hidrostatis yang membantu kita memahami distribusi tekanan dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi. Di sini dituliskan hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah tertutup akan disalurkan secara merata ke seluruh bagian fluida dan ke dinding wadah. Dalam konteks tekanan hidrostatis, hukum Pascal sangat penting untuk memahami distribusi tekanan dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi. Dalam situasi ini, ketika fluida diam dalam wadah, setiap titik dalam fluida akan menanggung tekanan yang sama dari semua arah. Ini berarti bahwa tekanan pada suatu kedalaman dalam fluida hanya bergantung pada kedalaman itu sendiri dan tidak bergantung pada arah atau orientasi secara horizontal. Dengan kata lain, dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi, tekanan akan bertambah seiring dengan kedalaman di bawah permukaan di fluida. Distribusi tekanan ini dapat dijelaskan menggunakan konsep hukum Pascal. Ketika kita naik atau turun dalam fluida, tekanan bertambah besar. Perubahan kedalaman dikalikan dengan densitas fluida dan percepatan gravitasi atau P sama dengan rho GH. Di mana rho adalah densitas fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dalam fluida. Jadi, penerapan hukum Pascal membantu kita memahami bahwa tekanan dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi meningkat secara linear dengan kedalaman yang dalam fluida, dan tekanan pada kedalaman tertentu di dalam fluida tidak bergantung pada arah horizontalnya.
Hal ini memungkinkan kita untuk memprediksi dan memahami distribusi tekanan dalam berbagai situasi hidrostatik, seperti dalam wadah terbuka atau tertutup, dan dalam konteks aplikasi seperti dalam sistem hidrolik, pembangunan bendungan, dan banyak lagi. Yang keenam yaitu pertanyaan dari Faisar Skia Ramadhani dengan NIM 82111333067. Untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana perubahan dalam kecepatan dalam aliran laminar dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang suatu pipa atau saluran. Di sini dijelaskan dalam aliran laminar kecepatan aliran cenderung tetap dan teratur di sepanjang pipa atau saluran. Jika kecepatan aliran meningkat, ini bisa mempengaruhi distribusi tekanan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu penurunan tekanan. Peningkatan kecepatan aliran dapat menyebabkan penurunan tekanan. Ini bisa dijelaskan dengan hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa ketika kecepatan aliran meningkat, tekanan aliran akan menurun. Oleh karena itu, dalam aliran laminar, peningkatan kecepatan aliran dapat menghasilkan penurunan tekanan secara keseluruhan di sepanjang pipa atau saluran. Yang kedua yaitu perubahan distribusi tekanan, yang mana kecepatan aliran yang berubah dapat mengubah distribusi tekanan di sepanjang pipa atau saluran. Pada umumnya, dengan meningkatnya kecepatan aliran, tekanan cenderung menurun. Namun, efek ini mungkin tidak merata di seluruh penampang pipa atau saluran. Ada kemungkinan adanya zona dengan tekanan yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada karakteristik aliran dan geometri pipa. Yang ketiga itu gradien tekanan. Perubahan kecepatan aliran dapat mempengaruhi gradien tekanan di sepanjang pipa atau saluran. Gradien tekanan mengacu pada perubahan tekanan persatuan panjang pipa. Dalam aliran laminar, gradien tekanan biasanya proporsional terhadap kecepatan aliran. Oleh karena itu, perubahan kecepatan aliran akan mempengaruhi gradien tekanan secara langsung. Perubahan dalam kecepatan aliran dalam aliran laminar dapat memiliki dampak yang signifikan pada distribusi tekanan di sepanjang pipa atau saluran. Dan pemahaman yang baik tentang hubungan ini penting dalam perancangan sistem perpipaan dan saluran yang efisien. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki mempengaruhi tekanan hidrostatis di dasar tangki, dan bagaimana informasi ini dapat diterapkan dalam desain struktur tahan tekanan seperti bendungan atau tangki penyimpanan. Di sini dijelaskan perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki mempengaruhi tekanan hidrostatis di dasar tangki karena tekanan hidrostatis dihasilkan oleh berat kolam cairan di atasnya. Semakin tinggi permukaan cairan, semakin besar tekanan hidrostatis di dasar tangki karena berat cairan di atasnya bertambah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mari kita tinjau rumus tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan rho GH2. Keterangan P sama dengan tekanan hidrostatis di dasar tangki, rho massa jenis cairan, G percepatan gravitasi, dan tinggi cairan di atas titik tersebut. Dari rumus di atas kita bisa melihat bahwa tekanan hidrostatis secara langsung proporsional terhadap tinggi cairan atau H. Oleh karena itu, semakin tinggi permukaan cairan, semakin besar tekanan hidrostatis di dasar tangki. Dalam desain struktur tahan tekanan seperti bendungan atau tangki penyimpanan, pengetahuan tentang pengaruh ketinggian permukaan cairan terhadap tekanan hidrostatis sangat penting. Ini dapat diterapkan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu perencanaan ketebalan dinding. Ketebalan dinding struktur harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh ketinggian maksimum permukaan cairan di dalamnya. Semakin tinggi permukaan cairan, semakin besar tekanan hidrostatis yang harus ditanggung oleh dinding struktur. Yang kedua itu pengaturan katup atau saluran pelimpah. Untuk mengendalikan tinggi permukaan cairan dan mencegah tekanan hidrostatis yang berlebihan, sistem pengaturan seperti katup atau saluran pelimpah dapat dipasang. Ini memungkinkan pengaturan aliran keluar cairan, sehingga mengatur ketinggian permukaan cairan dan tekanan hidrostatis yang dihasilkannya. Yang ketiga itu penggunaan teknik pemodelan. Dalam merancang struktur tahan tekanan, teknik pemodelan hidrostatik dapat digunakan untuk memperkirakan beban tekanan hidrostatis yang akan diterapkan pada struktur tersebut. Ini memungkinkan para perancang untuk merancang struktur dengan mempertimbangkan pengaruh ketinggian permukaan cairan dengan lebih tepat. Pertanyaan yang ketiga itu bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal digunakan dalam merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan air di bawah tanah, seperti terowongan bawah tanah atau bendungan, dan bagaimana risiko kegagalan struktural dapat diminimalkan.
jawab, pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal sangat penting dalam merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan air di bawah tanah, seperti terowongan bawah tanah atau bendungan. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada cairan akan menghambat dengan sama kuatnya ke segala arah. Ini memiliki implikasi penting dalam merancang struktur yang akan terkena tekanan air di bawah tanah. Yang pertama, desain struktur yang tahan tekanan. Berdasarkan hukum Pascal, desain struktur harus mempertimbangkan tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh air di sekitarnya. Ini melibatkan pemilihan material yang kuat dan tahan terhadap tekanan, serta pemilihan bentuk dan juga konfigurasi struktur yang dapat menyebar dan menahan tekanan dengan efektif. Yang kedua itu penggunaan beton bertekanan. Beton bertekanan sering digunakan dalam konstruksi struktur tahan tekanan air di bawah tanah seperti terowongan atau bendungan. Beton bertekanan dirancang untuk menahan tekanan hidrostatik yang signifikan dan menyebar tekanan dengan merata ke seluruh struktur. Ini dilakukan dengan memperhitungkan kekuatan dan ketahanan material serta distribusi tekanan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu penggunaan sistem drainase. Dalam beberapa kasus, sistem drainase yang efektif dapat membantu mengurangi tekanan hidrostatik yang diterapkan pada struktur. Sistem drainase ini dapat meredakan tekanan air di sekitar struktur, mengurangi risiko akumulasi tekanan yang berlebihan. Yang keempat yaitu uji kekuatan dan stimulasi. Sebelum pembangunan, struktur tersebut sering diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka mampu menahan tekanan hidrostatik yang diharapkan. Ini dapat melibatkan uji kekuatan material, simulasi numerik, atau pengujian fisik pada model fisika ataupun skala. Yang kelima itu pemantauan dan pemeliharaan berkala. Setelah konstruksi selesai, penting untuk melakukan pemantauan berkala terhadap struktur tersebut. Hal ini memungkinkan untuk mendeteksi dini tanda-tanda kegagalan potensial atau kerusakan akibat tekanan hidrostatik yang berlebihan, sehingga tekanan perbaikan dapat diambil sebelum terjadi kegagalan struktural yang serius. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Pascal dan melakukan perencanaan serta pengujian yang cermat, risiko kegagalan struktural dalam bangunan yang tahan terhadap tekanan air di bawah tanah dapat diminimalkan secara signifikan. Untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu dari Gabriela Chandra Ayu Pratama dengan NIM 08211133315. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan antara tekanan hidrostatik dan tekanan pada hukum Pascal. Di sini dijelaskan tekanan hidrostatik dan prinsip Pascal adalah konsep dasar dalam ilmu fluida, khususnya dalam konteks cairan. Berikut adalah perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Untuk perbedaan yang pertama, definisi. Tekanan hidrostatik merujuk pada tekanan yang dihasilkan oleh berat cairan di dalam kolom cairan yang berada di atas titik tertentu. Untuk hukum Pascal merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu titik di dalam cairan yang tertutup akan merambat dengan sama kuatnya ke setiap arah di seluruh cairan tersebut. Untuk penerapannya, tekanan hidrostatik terjadi dalam kasus cairan yang diam, seperti dalam tangki penyimpanan cairan atau dalam situasi di mana cairan tidak mengalir. Untuk hukum Pascal berlaku pada cairan yang mengalir atau berada dalam kondisi dinamis, seperti dalam sistem hidrolik atau ketika cairan mengalir melalui pipa atau saluran. Untuk pengaruh terhadap tekanan, pada tekanan hidrostatik dipengaruhi oleh kedalaman cairan dan densitas cairan itu sendiri. Pada hukum Pascal tidak tergantung pada kedalaman atau berat cairan, melainkan hanya tergantung pada tekanan yang diberikan pada suatu titik di dalam cairan. Untuk persamaannya, pada prinsip fluida, baik tekanan hidrostatik maupun Pascal merupakan prinsip dasar dalam studi fluida. Dengan kaitan pada tekanan, keduanya berkaitan dengan tekanan dalam konteks fluida. Berdasarkan berlaku untuk cairan, baik tekanan hidrostatik maupun hukum Pascal berlaku untuk cairan, bukan untuk gas. Meskipun memiliki perbedaan dalam definisi dan penerapan, tekanan hidrostatik dan hukum Pascal adalah konsep yang saling terkait dan seringkali digunakan bersama-sama dalam pemilihan perilaku cairan. Yang kedua yaitu apakah ada aplikasi baru atau potensial dalam teknologi terkini yang mungkin mengubah paradigma kita tentang tekanan dan aliran laminar, dan bagaimana hal itu dapat mengubah cara kita memahami dan mengelola
sistem FRIDA yang kompleks. Di sini dijelaskan tentu teknologi terkini seringkali membawa inovasi baru yang dapat mengubah paradigma kita tentang tekanan dan aliran laminar, serta cara kita memahami dan mengelola sistem FRIDA kompleks. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi baru atau potensial dalam teknologi yang dapat mengubah pandangan kita. Yang pertama yaitu nanoteknologi dalam sensor tekanan. Pengembangan sensor tekanan berbasis nanoteknologi memungkinkan kita untuk mendeteksi tekanan dalam skala yang lebih kecil dan dengan sensitivitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat membawa pemahaman baru tentang tekanan dalam konteks skala mikro dan nano, yang dapat mengubah cara kita memahami aliran laminar dan perilaku fluida pada skala yang sangat kecil. Untuk yang kedua yaitu fluida aktif dan pemrosesan mikrofluida. Penggunaan fluida aktif dan teknik pemrosesan mikrofluida memungkinkan kita untuk mengontrol aliran fluida pada tingkat mikro dan bahkan nano. Hal ini membuka pintu untuk pengembangan sistem fluida yang lebih kompleks dan efisien, serta memungkinkan manipulasi aliran fluida dengan presisi tinggi dalam berbagai aplikasi, seperti bioteknologi, pemrosesan kimia, dan pemantauan lingkungan. Yang ketiga yaitu pemodelan komputasional yang maju. Kemajuan dalam teknik pemodelan komputasional seperti simulasi dinamika fluida komputasional atau CFD memungkinkan kita untuk memahami dan menganalisis aliran fluida dalam sistem yang lebih kompleks dengan lebih akurat. Hal ini dapat membantu dalam merancang dan mengoptimalkan sistem fluida yang rumit, serta memungkinkan kita untuk memprediksi efek dari perubahan desain atau parameter pada aliran fluida. Selain itu, berdasarkan pengembangan material baru dengan sifat-sifat yang unik dapat mengubah cara kita memahami dan mengelola tekanan dalam sistem fluida. Misalnya material yang responsif terhadap stimulus eksternal seperti suhu, tekanan, atau medan listrik atau magnet dapat digunakan untuk mengontrol aliran fluida dengan cara yang inovatif dan adaptif. Dan itu pada sistem kendali otomatis yang cerdas, integrasi sensor yang canggih, dan sistem kendali otomatis yang cerdas dapat memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan adaptif dari sistem fluida yang kompleks. Dengan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, sistem kendali tersebut dapat belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kondisi operasional, sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, paradigma kita tentang tekanan dan aliran laminar dapat terus berkembang, dan pemahaman serta pengelolaan sistem fluida kompleks akan semakin maju untuk berbagai aplikasi dalam berbagai bidang industri dan ilmiah. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pengembangan sensor tekanan terbaru seperti sensor nanoskala atau sensor berbasis optik dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengukur tekanan dalam aliran fluida dengan lebih akurat dan responsif. Ini dijelaskan pengembangan sensor tekanan terbaru termasuk sensor nanoskala dan sensor berbasis optik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengukur tekanan dalam aliran fluida dengan lebih akurat dan responsif. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi tersebut dapat memberikan kontribusi. Yang pertama, resolusi tinggi. Sensor nanoskala memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan tekanan dalam skala yang sangat kecil, bahkan pada tingkat atom atau molekul. Hal ini memungkinkan pengukuran tekanan dengan resolusi yang sangat tinggi, yang berguna dalam aplikasi yang memerlukan deteksi perubahan tekanan yang sangat kecil, seperti dalam pemantauan proses mikrofluida atau dalam analisis biologis dan medis. Yang kedua yaitu sensitivitas yang tinggi. Sensor nanoskala dan sensor berbasis optik seringkali memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan tekanan. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi perubahan tekanan yang kecil dengan akurasi yang tinggi, bahkan dalam lingkungan yang berfluktuasi atau bising. Yang ketiga itu kecepatan respon yang cepat. Beberapa sensor nanoskala dan sensor berbasis optik memiliki kecepatan respon yang sangat cepat, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi perubahan tekanan secara instan. Hal ini penting dalam aplikasi di mana respon cepat terhadap perubahan tekanan sangat dibutuhkan, seperti dalam sistem kendali otomatis atau dalam pemantauan proses dinamis. Yang keempat yaitu kemampuan multiparameter.
Beberapa sensor nanoskala dan sensor berbasis optik juga dapat mengukur parameter tambahan selain tekanan seperti suhu, kecepatan aliran, atau komposisi kimia dari fluida. Dengan demikian, mereka dapat menyediakan informasi yang lebih lengkap tentang kondisi fluida dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima yaitu tidak invasif. Beberapa sensor berbasis optik dapat beroperasi secara invasif, yaitu tanpa perlu menyentuh atau menyisipkan sensor ke dalam aliran fluida. Hal ini memungkinkan pengukuran tekanan tanpa mengganggu aliran fluida atau menyebabkan gangguan pada sistem. Dengan kombinasi dari resolusi tinggi, sensitivitas yang tinggi, kecepatan respon yang cepat, kemampuan multiparameter, dan kemungkinan operasi non-invasif, sensor tekanan terbaru ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mengukur tekanan dalam aliran fluida dengan lebih akurat dan responsif. Hal ini dapat mendukung berbagai aplikasi dalam bidang seperti pemantauan proses industri, bioteknologi, nanoteknologi, dan ilmu kesehatan. Oke, kedelapan itu pertanyaan dari Eliana Deva Arjia dengan NIM 82111133646. Pertanyaan pertama itu bagaimana konsep tekanan hidrostatik dapat diilustrasikan dengan membandingkan tekanan di dasar kolam renang dengan tekanan di permukaan air kolam renang. Di sini dijelaskan konsep tekanan hidrostatik dapat diilustrasikan dengan membandingkan tekanan di dasar kolam renang dengan tekanan di permukaan air kolam renang. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh cairan terhadap benda di dalamnya karena adanya gravitasi. Dalam kasus kolam renang, air bertindak sebagai cairan tersebut. Pada dasarnya, semakin dalam suatu objek berada di dalam air, semakin besar tekanan hidrostatik yang diberikan oleh air di atasnya. Ini disebabkan oleh berat air yang menekan dari atas. Oleh karena di dasar kolam renang, tekanan hidrostatisnya lebih besar daripada di permukaan air kolam renang. Pertama itu di permukaan air kolam renang. Hidrostatisnya paling rendah. Ini karena hanya ada udara di atasnya yang memberikan tekanan atmosfer. Namun, tekanan ini tetap ada dan cukup untuk mendukung benda-benda ringan seperti kertas terapung di atas permukaan air. Di dasar kolam renang, hidrostatisnya paling besar. Ini karena ada kolam air di atasnya yang memberikan tekanan. Semakin dalam objek berada, semakin besar berat air yang menekannya dari atas, sehingga semakin besar pula tekanan hidrostatiknya. Jadi, perbedaan tekanan antara dasar dan permukaan kolam renang memberikan ilustrasi yang bagus tentang konsep tekanan hidrostatik di mana tekanan meningkat dengan kedalaman dalam cairan. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen dan berikan contoh aplikasi dunia nyata di mana kita dapat jawab. Aliran laminar dan aliran turbulen adalah dua jenis aliran dari fluida yang berbeda berdasarkan karakteristik gerakan partikel fluida. Yang pertama yaitu aliran laminar. Aliran laminar terjadi ketika partikel-partikel fluida mengalir dalam lapisan-lapisan paralel yang teratur. Gerakan partikel fluida dalam aliran laminar adalah teratur dan terorganisir tanpa campuran yang signifikan antara lapisan-lapisan. Aliran laminar seringkali terjadi pada kecepatan rendah dan viskositas tinggi. Contoh aplikasi dunia nyata dari aliran laminar termasuk yang pertama aliran darah melalui pembuluh darah kecil di tubuh manusia. Yang kedua aliran minyak dalam pipa dengan kecepatan rendah. Ketiga aliran air dalam saluran yang sangat halus dan lurus. Yang kedua itu aliran turbulen. Aliran turbulen terjadi ketika gerakan partikel-partikel fluida tidak teratur dan cenderung berputar membentuk pusaran-pusaran atau turbulensi. Aliran turbulen sering terjadi pada kecepatan viskositas rendah. Contoh aplikasi dunia nyata dari aliran turbulen meliputi yang pertama aliran udara di sekitar sayap pesawat terbang, yang kedua aliran air di belakang kapal laut, yang ketiga aliran air di air terjun. Perbedaan utama antara aliran laminar dan aliran turbulen adalah dalam tingkat keteraturan gerakan partikel-partikel fluida. Aliran laminar memiliki gerakan teratur dalam lapisan-lapisan, sementara aliran turbulen memiliki gerakan tidak teratur dengan pusaran-pusaran dan turbulensi. Aplikasi dunia nyata dari keduanya dapat ditemukan dalam berbagai konteks, mulai dari industri hingga fenomena alam.
Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa persamaan kontinuitas penting dalam menganalisis aliran fluida. Bagaimana persamaan ini berkaitan dengan hukum kekekalan massa dalam sistem tertutup. Persamaan kontinuitas adalah salah satu konsep dasar dalam analisis aliran fluida yang sangat penting. Persamaan ini menyatakan bahwa laju aliran massa fluida yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan laju aliran massa fluida yang keluar dari sistem tersebut. Persamaan ini penting karena yang pertama yaitu konservasi massa. Persamaan kontinuitas merupakan aplikasi langsung dari prinsip konservasi massa dalam sistem tertutup. Kalau massa menyatakan bahwa massa total dari sistem tertutup tidak berubah seiring waktu. Itu jumlah massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem tersebut. Yang kedua yaitu menggambarkan aliran fluida. Persamaan kontinuitas memungkinkan kita untuk menganalisis dan memahami bagaimana aliran fluida mengalir melalui berbagai jenis geometri dan konfigurasi sistem. Dengan mengetahui laju aliran dari massa, kita dapat memprediksi perilaku aliran fluida dalam pipa, saluran, atau sistem lainnya. Yang ketiga itu konsistensi aliran. Persamaan kontinuitas juga penting untuk memastikan konsistensi aliran fluida di dalam sistem. Memahami bahwa laju aliran massa harus konstan di semua bagian sistem, kita dapat mengidentifikasi dan menganalisis kondisi di mana terjadi penyumbatan atau perubahan tiba-tiba dalam aliran fluida. Dengan demikian, persamaan kontinuitas merupakan fondasi dalam analisis aliran fluida dan memainkan peran penting dalam memahami, merencanakan, dan mengendalikan aliran fluida dalam berbagai aplikasi teknik dan industri. Pertanyaan ke-9 itu dari Rian Bagus Destianto dengan NIM 081911333647. Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana konsep tekanan dalam mekanika fluida dapat didefinisikan secara matematis dan bagaimana distribusi tekanan di dalam fluida dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kedalaman, kecepatan aliran, dan viskositas fluida. Di sini dijelaskan dalam mekanika fluida, tekanan dapat didefinisikan sebagai gaya per unit luas yang diberikan oleh fluida pada suatu permukaan. Secara matematis, tekanan atau P dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan F per A. F adalah gaya yang diberikan oleh fluida pada suatu permukaan dan A adalah luas permukaan tersebut. Distribusi tekanan dalam fluida dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama kedalaman. Pada fluida yang diam, di dalam wadah tertutup, tekanan meningkat secara linear dengan kedalaman karena tekanan hidrostatis. Rumusnya adalah P sama dengan rho GH, di mana rho adalah kerapatan fluida, G adalah kecepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dari permukaan fluida. Yang kedua itu kecepatan aliran. Ketika fluida mengalir, tekanan dapat berubah karena adanya gaya gesekan atau perubahan kecepatan. Misalnya, dalam aliran laminar, tekanan menurun seiring dengan peningkatan kecepatan aliran. Sedangkan dalam aliran turbulen, tekanan dapat lebih kompleks karena adanya eddy dan juga vortex. Untuk yang ketiga itu viskositas fluida. Viskositas adalah ukuran ketahanan fluida terhadap aliran. Fluida dengan viskositas tinggi cenderung memiliki distribusi tekanan yang berbeda dari fluida dengan viskositas rendah. Misalnya, dalam aliran laminar, viskositas meningkatkan gradien kecepatan yang mempengaruhi distribusi tekanan. Penting untuk dicatat bahwa distribusi tekanan dalam fluida juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti geometri wadah atau saluran, keberadaan benda-benda dalam fluida, dan kondisi batas lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua itu dalam aplikasi kedokteran, bagaimana hukum Pascal digunakan dalam pengembangan peralatan medis, seperti alat tekanan darah atau alat bantu pernapasan. Bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis diterapkan dalam mendukung fungsi peralatan medis yang teratur. Di sini dikatakan bahwa hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida yang tertutup akan diteruskan dengan sama ke segala arah sangat penting dalam pengembangan peralatan medis. Di bawah ini adalah beberapa contoh penerapannya dalam peralatan medis. Yang pertama yaitu alat tekanan darah. Alat tekanan darah seperti sphygmomanometer menggunakan prinsip hukum Pascal. Ketika manset ditiup dengan udara, tekanan yang dihasilkan oleh manset tersebut diteruskan ke dalam arteri di lengan pasien. Saat udara dilepaskan, tekanan di manset berkurang. Dengan darah mengalir kembali ke arteri. Pembacaan tekanan darah didasarkan pada perubahan tekanan ini. Yang kedua, alat bantu pernapasan.
Ventilator dan alat bantu pernapasan lainnya juga menggunakan prinsip hukum Pascal. Ketika udara ditiup ke dalam tabung ventilator, tekanan yang dihasilkan akan disalurkan ke dalam paru-paru pasien, memungkinkan pernapasan yang efektif. Itu pula ketika tekanan di tabung ventilator berkurang, udara akan keluar dari paru-paru. Prinsip-prinsip tekanan hidrostatis juga diterapkan dalam mendukung fungsi peralatan medis, terutama dalam situasi di mana cairan tubuh seperti darah atau cairan cerebrospinal harus dikendalikan dengan tepat. Contohnya termasuk yang pertama pompa infus. Pompa infus menggunakan tekanan hidrostatik untuk mengatur aliran cairan obat ke dalam pembuluh darah pasien dengan tepat. Prinsip ini memastikan bahwa dosis obat yang diinfuskan tetap konsisten. Yang kedua itu alat hemodialisis. Dalam proses hemodialisis, tekanan hidrostatis digunakan untuk mengukur aliran darah dari pasien melalui membran dialisis. Ini memungkinkan pembuangan limbah dan pengaturan keseimbangan elektrolit dalam darah. Yang ketiga itu alat drainase. Alat drainase seperti kateter atau sistem drainase pasif menggunakan tekanan hidrostatis untuk membantu mengeluarkan cairan dari tubuh, seperti dalam kasus pengeluaran cairan dari rongga dada atau rongga abdomen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, peralatan medis dapat dirancang untuk memberikan perawatan yang efektif dan juga aman bagi pasien. Untuk pertanyaan yang ketiga itu dalam konteks aliran fluida, apa yang dimaksud dengan gradien tekanan dan bagaimana distribusi gradien tekanan dapat memberikan informasi tentang gaya-gaya yang bekerja di dalam fluida. Di sini dikatakan bahwa gradien tekanan adalah perubahan tekanan per unit jarak atau perubahan tekanan dalam satu arah tertentu dalam suatu medium fluida. Dalam konteks aliran fluida, gradien tekanan menggambarkan bagaimana tekanan berubah seiring dengan perubahan posisi atau arah aliran dalam fluida. Misalkan P adalah tekanan pada suatu titik dalam fluida dan X adalah jarak dalam arah tertentu. Gradien tekanan atau delta P didefinisikan sebagai turunan spasial dari tekanan terhadap jarak. Delta P sama dengan dou P per dou X, di mana dou P per dou X adalah turunan parsial terhadap tekanan terhadap jarak dalam arah tertentu. Gradien tekanan positif menunjukkan bahwa tekanan meningkat seiring dengan peningkatan jarak, sedangkan gradien tekanan negatif menunjukkan bahwa tekanan menurun seiring dengan peningkatan jarak. Distribusi gradien tekanan dalam suatu sistem aliran fluida dapat memberikan informasi yang berharga tentang gaya-gaya yang bekerja di dalam fluida. Antara lain yang pertama itu gaya gesekan. Gradien tekanan yang besar di sepanjang arah aliran dapat menunjukkan gaya gesekan yang signifikan antara fluida dan permukaan yang kontak. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Jika terdapat perubahan ketinggian dalam arah aliran, gradien tekanan dapat memberikan informasi tentang gaya gravitasi yang bekerja pada fluida. Yang ketiga yaitu gaya buoyancy. Jika fluida mengalir di dalam medan gravitasi yang tidak seragam, distribusi gradien tekanan dapat menggambarkan gaya apung yang bekerja pada fluida. Yang keempat itu gaya inersia. Perubahan gradien tekanan sepanjang aliran dapat memberikan indikasi tentang gaya inersia yang mungkin signifikan dalam sistem aliran yang memiliki percepatan atau perlambatan yang signifikan. Dengan memahami distribusi gradien tekanan, kita dapat menganalisis berbagai gaya yang berperan dalam aliran fluida dan juga merancang sistem atau perangkat yang lebih efisien dan juga stabil. Sekian penjelasan dari soal-soal kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.